فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita kepada kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih perihal dalil-dalilnya pada materi pengisaan Rabb semesta alam dengan materi tauhid yang mana ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Beberapa pertemuan malam terakhir ini masih pada judul bab yang sama tentang minasyirki idhafatun li'ami lighairina, termasuk dari kesyirikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Pada pertemuan malam terakhir, yakni malam sebelumnya, masih dalam judul materi yang sama telah kita baca hadis yang lumayan panjang, hadis riwayat Imam Muslim atau nama kami riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang 3 jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin memuji mereka, yakni orang-orang yang terserang penyakit kusta, penyakit rontoknya rambut atau gundulan, dan juga orang yang buta. Kita baca sampai pada akhir dari hadis tersebut dan telah kita sebutkan juga keterkaitan antara hadis ini dengan jumlah. Kita masuk pada hadis yang baru pada pertemuan malam hari ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Tsani wal Khamsun, hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52 dari total seluruh judul bab. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya, Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata Imam Muslim telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, Imam pemilik Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musannaf bin Abi Syaibah. Adapun namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, kunyanya Abu Bakar Al-Absi Al-Kufi. Qala haddatsana Khalaf bin Khalifah Abu Muhammad Al-Ashja'i an Yazid bin Kaisan Al-Yashkuri, kunyanya Abu Ismail Al-Yashkuri Al-Aslami, an Abi Hazim Abu Hazim namanya Salman Al-Ashja'i, murid dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Nah, hadisnya dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zata yawmin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari atau suatu malam. Al-muhim keluar dari rumah beliau. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan juga Umar. Beliau keluar. Nah, setiba beliau di luar, beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada mereka berdua, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?"
apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian pada waktu ini? Nabi SAW menanyakan kepada mereka berdua, apa sebab yang membuat mereka berdua keluar rumah? Pada saat bersamaan keluarnya Nabi SAW. Qala al-ju' ya Rasulullah. Mereka berdua memberikan jawaban, kelaparan wahai Rasulullah. Jadi mereka berdua kelaparan. Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan. Akhirnya membuat mereka keluar. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma kumu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar alasan keluarnya mereka berdua, aku juga sama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Yang membuat aku keluar adalah yang membuat kalian berdua keluar. Yang sama-sama lapar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah karena kelaparan, mencari makanan di luar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga keluar rumah karena kelaparan, mencari makanan di luar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga mereka berdua keluar karena kelaparan, mencari makanan di luar. Bangkitlah. Akhirnya Nabi SAW mengajak mereka berdua untuk berjalan bersama. Bukan disengaja, secara kebetulan. Alasan mereka keluar sama. Faqamu ma'ahu fa'atar rajulani minal ansar fa idza huwa laysa fi baitihi. Akhirnya mereka pun beranjak pergi bersama, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi mendatangi rumah seorang dari kaum Ansar, ternyata dia tidak ada di rumahnya. Artinya mereka pergi bertamu ke seorang sahabat Ansari. Ternyata tidak ada di rumah. Falamma ra'athul mar'atu qalat marhaban wa ahla. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fulan? Qalat dhahaba yasta'jibu lana minal ma'. Ketika wanita tersebut melihat, yakni istri sahabat Ansari tersebut sebagai tuan rumah, melihat ternyata yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata, marhaban wa ahla, selamat datang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, di mana si fulan? Ya, di mana tuan rumah? Ya, di mana suamimu? Qalat, wanita tersebut memberikan jawaban bahwasanya dia pergi mencarikan kami air minum. Al-isti'dad, memfermentasikan air, artinya karena di kota Madinah, bahkan di area sekitaran Hijaz, hampir seluruhnya sumber air berupa sumur di situ airnya asin. Makanya terkadang untuk butuh dibuat menjadi manis, mereka merendam air dengan sesuatu yang manis seperti kurma ataupun anggur kering, kismis. Direndam pagi, diminum sore, direndam sore, diminum pagi. Kalau direndam pagi sampai esok pagi terkadang keluar buih, akhirnya menjadi minuman keras. Ini keadaan di kota Madinah. Ija al-Ansari fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Akhirnya kaum Ansar, laki-laki Ansar tersebut datang dan dia pun melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Melihat kepada Abu Bakar dan juga Umar. Ya, orang ini ketika datang ke rumah ternyata dia mendapati tamu yang istimewa. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua sahabat Rasulullah SAW juga adalah sahabat yang mulia, Abu Bakar dan juga Umar. Summa qala, kemudian kata dia, alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adhiyafan minni. Akhirnya memuji Allah. Maha adana, segala puji hanya milik Allah, tak seorang pun pada hari ini yang lebih mulia tamunya daripada aku. Nabi SAW datang bertamu ke rumah orang Ansari ini.
ditemani lagi dengan dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar dan juga Umar. Qala fantalaqa faja'ahum bi'idkin fihi busrun wa tamrun wa rutubun. Faqala kulu min hadhihi. Akhirnya lelaki tersebut pergi sejenak. Dia datang membawa keranjang, di dalamnya terdapat kurma, baik itu yang masih lembab ataupun yang sudah kering. Karena ini adalah tamu, dan dia menjamu tamu dengan 6 hidangan yang istimewa, kurma yang baru saja dipetik. Kemudian kata dia, makanlah dari makanan ini. Jadi dia suguhkan kepada Nabi SAW dan dua orang sahabat beliau. Wa akhadha al-mudiyah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub, dan dia pun mengambil pisau sembelihan. Nabi SAW memiliki firas bahwasanya dia akan menyembelih, oleh karena itu beliau katakan sekaligus memberikan nasihat bahwasanya kalau engkau menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dari indukan. Kambing yang baru melahirkan, yang masih ada anaknya. Karena kalau disembelih induknya, anaknya butuh untuk air susu, makanya beliau anjurkan untuk jangan menyembelih yang indukan. Fatabaha lahum fa'aqalu minasya wa min dzalika al-'idki wa sharibu. Akhirnya orang tersebut dia menyembelih, lalu mereka makan dari hewan sembelihan kambing tersebut, serta memakan juga dari isi keranjang yang tadi berisikan kurma. Serta mereka mau minum dari air yang segar tadi. Yang pengakuan dari istri lelaki Ansari tadi bahwasanya memang dia pergi mencarikan kami air, mengambilkan kami air. Falamma anshabi'u wa rawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Ketika mereka sudah kenyang dari lapar, puas dari dahaga, makan hewan sembelihan kambing, ditemani juga dengan hidangan kurma. Juga terdapat air minum. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka berdua, katakan kepada Abu Bakar, katakan juga kepada Umar, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Akhrajakum min buyutikumul ju', thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua, kembali kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kelaparanlah yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian, kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian kecuali dalam keadaan kalian sudah tertimpa dengan nikmat ini. Datang kepada kalian nikmat ini. Nikmat ini maksud adalah nikmat makanan, nikmat minuman yang disuguhi sebagai hidangan tamu oleh tuan rumah seseorang dari kalangan kaum Ansar. Titik sampai di sini hadisnya. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sandarkan nikmat ini kepada Allah. Menyandarkan nikmat ini kepada Allah. Kemudian beliau juga mengingatkan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan juga Umar, bahwasanya setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan ini merupakan kandungan makna dari ayat Al-Quranul Karim. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya, yakni pada hari kiamat, tentang nikmat. Tak satu nikmat pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban masing-masing kita yang dianugerahi nikmat tersebut akan ditanya. Sudahkah engkau bersyukur dengan nikmat tersebut? Sudahkah engkau menyandarkan nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kepada Allah? Atau justru kebalikannya, menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, baik itu diri kita sendiri ataupun orang lain. Dari awal pembahasan tentang judul bab ini telah kita singgung di awal pembahasan bahwa syukur nikmat
Atau konsep dari syukur adalah pertama menyandarkan syukur, menyandarkan nikmat seluruhnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang lain cuma sebagai sebab perantara. Tanpa mereka pun Allah bisa menyampaikan nikmat tersebut sampai kepada kita. Yang kedua, bersyukur kepada nikmat adalah hukumnya wajib. Artinya seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah berarti dia meninggalkan kewajiban dan hukumnya berdosa. Yang berikutnya bahwasanya tidak syukur kepada nikmat berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang maksiat tersebut sampai pada tingkatan kekufuran atau kesyirikan. Terkadang juga maksiat tidak sampai pada tingkatan kufur atau kesyirikan. Menyandarkan sesuatu yang bukan sebab kepada sebabnya. Luar biasa hadis ini, barakallahu fikum jami'an. Kalau kita sedikit ingin mensyarah hadis ini dengan singkat dan ringkas pada beberapa waktu sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Pertama-tama barakallahu fikum jami'an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia yang lainnya, terkadang kelaparan. Kurangnya harta benda, kurangnya bahan makanan bukan menunjukkan bahwasanya orang tersebut hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian. Bukan berarti juga seorang yang memiliki harta benda yang melimpah, makanan yang serba ada, berarti dia adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Bukan itu standarisasinya. Bahkan keadaan-keadaan seperti ini bukan 1, 2 atau 3 kali saja dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kelaparan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sebagian tabi'in. Dia berikan jawaban bahwasanya kunna nantadirul hilal summal hilal fama yuqidu fi baiti azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Dia memberitakan bahwasanya dahulunya kami menanti bulan baru. Menanti lagi bulan baru, artinya menanti makanan yang datang tidak ada atau sedikit atau kurang. Selama 3 bulan berturut-turut, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah dinyalakan api di tungku pembakaran rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan berturut-turut, kata Aisyah. Kemudian ada yang bertanya, fama kana aishukum, kalau begitu apa kehidupan kalian, apa bahan makanan kalian? Kata dia, al-aswadan, at-tamr wal ma, hanya air putih dan kurma. Cuma itu yang mereka jadikan sebagai bahan pokok keseharian mereka, rutinitas kehidupan mereka. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya terkadang saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mendapati makanan, beliau perlu untuk mengganjal perut beliau, posisi lambung, dengan batu, kemudian beliau mengikatnya dengan seutas kain agar supaya lambung beliau disiasati tidak meminta makanan. Karena apa? Kelaparan. Dan ini terjadi bukan 1, 2 atau 3 kali saja, sering. Sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Dari sinilah beliau dijuluki bahwa beliau adalah nabi terbaik. Karena kenapa? Seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali bisa menjadikan beliau sebagai contoh, bisa menjadikan beliau sebagai suri teladan. Orang kaya mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kaya, terkadang datang kepada beliau harta benda melimpah. Baik itu harta zakat, infak, sedekah ataupun upeti pajak. Beliau langsung membagikannya tanpa menyisakan sedikit pun di rumah beliau. Tak tersisa. Bahkan beliau gelisah ketika ada harta yang masih tersisa di rumah beliau. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya beliau Nabi SAW pernah setelah selesai sholat fardu, tidak biasanya seperti itu, langsung beliau berdiri bergegas masuk ke rumah beliau. Para sahabat terheran-heran, ini bukan kebiasaan beliau seperti itu. Tiba-tiba beliau keluar rumah kembali, beliau mengatakan bahwasanya inni kuntu fi shalah wa atadhakkaru anna syai'an min adh-dhahab fi baiti ma qad wazza'tuh. Atau sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku salat, aku teringat bahwasanya masih ada di rumahku sedikit dari potongan emas yang belum sempat aku bagi.
Artinya membuat beliau gelisah di dalam salat harta yang belum beliau bagi dari kepemilikan kaum muslimin. Dan seperti inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cuma berlaku kepada beliau, akan berlaku juga kepada sahabat-sahabat, termasuk di sini diberitakan bahwasanya Abu Bakar dan juga Umar merasakan hal yang sama, kelaparan. Namun tidak membuat mereka barakallahu fikum menolak takdir, menyalahkan takdir. Karena mereka mengakui atau mereka mengetahui bahwasanya kemiskinan bukanlah hina, bukan kerendahan, kehinaan. Karena seorang selama dia berada di atas keimanan dalam keadaan apapun dia tetap adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau lakukan bersama dua orang sahabat beliau adalah masyhur pergi bertamu kepada rumah seorang Ansor. Kaum Ansor pribumi kota Madinah terkenal memiliki beberapa harta seperti perkebunan, karena mereka adalah asli pribumi. Dan kota Madinah terkenal dengan perkebunan kurma dan yang lainnya. Dari hadis ini juga terdapat barakallahu fikum jami'an al-faraj ba'da syiddah. Jalan keluar setelah keberatan, setelah kepayahan, setelah ujian. Pembenaran akan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kepayahan ada kemudahan. Sungguh bersama kepayahan ada kemudahan. Bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya kepayahan dulu kemudian muncul setelah itu kemudian tidak. Bersama dengan itu artinya satu paket. Kalau seandainya seorang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bersama itu jalan keluarnya, solusinya, baik itu kelaparan atau musibah dalam diri dia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, karena bersama kepayahan ada kemudahan. Paling penting dari hadis ini berkaitan dengan judul bab juga adalah tentang syukur nikmat. Itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar rumah dalam keadaan kelaparan, mereka keluar mencari makanan dan tentu dapat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akan hal tersebut. Oleh karena itu jangan lupa. Karena kenapa? La tus'alunna an hadzal na'im yaumil qiyamah. Kalian akan ditanya akan nikmat ini pada hari kiamat. Nikmat apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita. Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Di antaranya adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Akan senantiasa kedua telapak kaki seorang hamba tidak bergerak dari tempatnya sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang hartanya, dari mana dia dapati, kemudian kemana dia alihkan. Harta ditanya, persennya, bukan cuma 1 rupiahnya, bahkan persennya akan ditanya, dari mana engkau dapati uang ini, dari mana engkau mendapati harta ini, kemana engkau alihkan setelah itu. Dan itu bagian daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai bentuk syukur nikmat. Kita lanjut hadis yang berikutnya, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Al-hadis ats-tsalits wal khamsun, hadis yang ke-53. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsani Ibrahim bin Al-Harits, berkata Ibrahim bin Harits. Ibrahim bin Harits kunyanya Abu Ishaq. Ibrahim bin Harits bin Ismail Al-Baghdadi, asalnya dari Baghdad, domisili di Naisabur. Qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair. Yahya bin Abi Bukair. Abi Bukair namanya Nasr. Al-Kufi Al-Baghdadi, kunyanya Abu Zakaria. Qala haddatsana Israil bin Yunus Abu Yusuf an Abi Hasin, namanya Utsman bin Asim, masyhur dengan kunya Abu Hasin Al-Kufi. An Sa'id bin Jubair, tabi'i jalil, Sa'id bin Jubair bin Hisham
Abu Muhammad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Sahabat hadis Ibnu Abbas. Qala kata Ibnu Abbas, "Wa minan nasi may ya'budu min dunillah." Nah, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Potongan dari surat Al-Hajj. Ada di antara golongan manusia yang menyembah Allah hanya dengan satu sisi. Artinya mereka tidak menyeluruh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah." Ya, lanjutan dari ayat ini bahwasanya ada sebagian orang, sebagian manusia, mereka menyembah Allah hanya pada sebagian sisi saja. Apabila mereka tertimpa dengan kebaikan, mereka tenang. Hati mereka tenang. Namun ketika mereka tertimpa dengan fitnah, inqalaba ala wajhihi, berbalik wajahnya. Mereka mau beribadah hanya ketika dalam keadaan lapang, hanya ketika dalam keadaan senang, hanya ketika dalam keadaan rezeki melimpah. Namun ketika datang musibah, bencana, malapetaka, sedikitnya harta, kurangnya makanan, nah mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Qala kata Ibnu Abbas, tafsir dari ayat di atas, kana ar-rajulu yaqdumul madinata fa in waladat imra'atuhu gulaman wa nutijat khailuhu qala hadha dinun salih wa illam talid imra'atuhu wa lam tuntaj khailuhu qala hadha dinusu. Tafsir dari Ibnu Abbas bahwa tentang ayat yang di atas tadi, bahwa ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah hanya satu sisi saja, sisi yang lain dia tidak. Ada satu orang yang dia datang ke kota Madinah, apabila istrinya melahirkan anak lelaki, kemudian kudanya juga melahirkan, artinya dia merasa ini keberuntungan, ini nasib mujur ketika masuk ke kota Madinah, masuk memeluk agama Islam. Akhirnya dia berkomentar bahwasanya hada dinun sholih, ini adalah agama yang baik karena mendatangkan keberuntungan. Namun apabila istrinya tidak melahirkan, kudanya juga tidak berkembang biak, dia mengatakan bahwasanya ini adalah agama yang jelek. Jadi dia menilai baik dan buruknya agama hanya dari sisi sudut pandang materi duniawiyah. Nah, dari sisi sudut pandang materi duniawiyah. Dan ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas tentang tafsir dari ayat yang datang dari surat Al-Hajj, bahwasanya orang ini hanya menilai agama dari sisi sini. Dia menganggap agama Islam datang dengan rezeki, wa illa tidak ada keterkaitannya, barakallahu fikum jami'an, antara Islam dan kemiskinan atau antara Islam dengan kekayaan. Nah, jangan menganggap bahwasanya ketika seorang masuk memeluk agama Islam kemudian akan dibukakan bagi dia harta benda duniawiyah. Karena makna Islam yang mana kita ketahui dari ucapan para ulama tentang makna aslama yuslimu islaman, salamatan. Orang yang masuk agama Islam artinya selamat, selamat dunia dan akhirat. Bukan berarti orang tersebut akan kenyang ketika masuk dalam memeluk agama Islam, kemudian ketika meninggalkan agama Islam dia akan kelaparan. Tidak, bukan seperti itu maknanya. Tidak ada keterkaitannya antara luasnya rezeki, lapangnya rezeki, kenyang makanan, pakaian yang istimewa dengan agama Islam. Begitupun kebalikannya. Dari sini ketika seseorang masuk memeluk agama Islam, cita-cita dia adalah selamat dunia akhirat, bukan cuma sekedar mencari harta benda duniawiyah, karena harta benda duniawiyah tidak dijanjikan di agama Islam. Tidak ada keterkaitannya. Dari sini sering kita dengar, sering kita saksikan ada sebagian orang ketika dia ingin datang merapat ke entah lokasi yang terdapat majelis taklim yang kita istilahkan dengan pesantren, pondok atau markis dan semisalnya. Namun yang paling pertama terbetik di pikirannya adalah bahwasanya pekerjaan apa yang ada di sana, bukan pelajaran apa, bukan kegiatan apa, bukan dakwah seperti apa. Yang dia tanya, kira-kira aku bisa kerja apa? Nah, wa illa seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati kelapangan, dia akan mendapati keluasan,
Karena ketika dia keluar dari rumahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjamin kehidupan dia. Justru kebalikannya, barakallahu fikum jami'an, seseorang yang datang merapat menuntut ilmu dari berita-berita para salafusan saleh ridwanullahi alaihim ajma'in, kata Imam Syu'bah Abu Bustam, Syu'bah bin Hajjaj, dia mengatakan bahwasanya man talabal ilma aflas, barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia akan rugi. Karena kesibukan dia hanya belajar dan belajar, akhirnya tersibukkan dari mencari perkara duniawiyah, seperti itulah aflas. Maka begitu juga dari Imam Malik rahimahullah taala, yang sampai akhir dari penghujung menuntut ilmunya dia menjadi imam Darul Hijrah, memiliki madhab sampai hari ini masih tenar. Dia pun menyebutkan bahwasanya ketika dia menuntut ilmu, sempat-sempatnya dia menjual sebagian dari bahan baku rumah, pembuatan rumah dia, kayu. Imam Syu'bah juga mengatakan bahwasanya karena aku membutuhkan biaya untuk menuntut ilmu, aku pergi minta izin kepada ibuku untuk menjual panci ibuku. Akhirnya ibu pun mengizinkan. Dia sempat menjual panci milik ibunya. Jadi tidak ada keterkaitannya barakallahu fikum jami'an antara masuk memeluk agama Islam dengan jaminan harta kekayaan. Tidak ada. Agama Islam menjanjikan sesuai dengan namanya aslama yuslimu, keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dari kehidupan dunia, dari perpecahan, pertikaian, keselamatan di dunia akhirat dengan neraka, dan itu yang dijanjikan oleh agama Islam, bukan cuma sekedar materi duniawiyah. Kita baca yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam judul bab ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Ar-Rabi' wal Khamsun, hadis yang ke-54. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsana Al-Humaydi. Humaydi nisbah kepada kabilah, namanya adalah Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaydi Al-Qurashi Al-Makki. Qala haddatsana Sufyan, pada derajat ini Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad, Sufyan bin Uyainah Al-Makki. An Amr bin Dinar Al-Makki. Nah, ini silsilah Makkiyin sampai kepada Ibnu Abbas bahkan. Humaydi Makki, Sufyan bin Uyainah Makki, Amr bin Dinar punyanya Abu Muhammad Makki. An Atha bin Abi Rabah Al-Qurashi juga Al-Makki, murid dari Ibnu Abbas punyanya Abu Muhammad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Ibnu Abbas. Dari silsilah mulai daripada Humaydi sampai kepada Ibnu Abbas, silsilah Makkiyin. Masih berupa tafsir sama dengan hadis yang di atas. Alladzina baddalu ni'matallahi kufra. Orang-orang yang merubah nikmat Allah menjadi kekufuran, pengingkaran. Ayat ini kita lewati sampai terus kita bawakan di awal pembahasan judul bab. Ini salah satu ayatnya. Nah, alladzina baddalu ni'matallahi kufra. Yang dimaksud dengan nikmat Allah, yang dimaksud dengan kufur, qala hum wallahi kuffar Quraisy. Kata Ibnu Abbas tafsir dari ayat ini, mereka demi Allah yang dimaksud adalah orang-orang kufar Quraisy, orang Quraisy yang mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Amr, telah lewat tadi Amr bin Dinar Abu Muhammad, hum Quraisy wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nikmatullah. Baddalu domirnya waw, artinya sebagai fa'il pelaku. Siapa yang merubah nikmat Allah, mereka adalah kufar Quraisy. Apa yang dimaksud dengan nikmat Allah? Nikmat Allah adalah Muhammad. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah, ke kaum Quraisy, ke tanah Arab, bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka rubah nikmat tersebut menjadi kekufuran dengan mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa ahallu qaumahum darul bawar, akhirnya dengan sebab itu mereka menggiring kaum mereka masuk ke dalam darul bawar, kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan darul bawar? Qala an-nar yauma badrin. Nah, api pada hari perang Badar.
Atau ayat yang setelahnya juga dalam surat Ibrahim, namun ayat yang setelahnya jahannama yaslaunaha wa bisal qarar. Yang dimaksud dengan darul bawar sini adalah neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal, tempat hunian. Nah, dan ikhwanul kiram, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berbau materi. Jadi jangan menganggap bahwasanya nikmat Allah itu cuma berupa uang saja, berupa harta saja. Tidak, nikmat Allah juga terkadang sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada itu, seperti mengenal agama Islam, beriman kepada Allah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya juga adalah mempelajari ilmu agama, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, imaniyah, bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan selalu materi, seperti keluarga yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki istri yang taat, anak yang berbakti, kemudian kesehatan, tempat tinggal yang dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki lokasi untuk beribadah seperti masjid dan semisalnya. Itu semuanya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jangan terjadi pada sebagian orang ketika memiliki harta benda duniawi dia bersyukur kepada Allah, namun ketika sedikit hartanya dia mengatakan Allah tidak berikan dia nikmat, padahal masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa menghirup udara, pada tubuh dia terdapat kesehatan. Dia pun memiliki keluarga yang selalu mendukung dia. Itu semuanya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpaku nikmat hanya berupa materi saja. Nikmat lebih besar daripada itu. Termasuk dari ayat ini yang sang penulis ingatkan kita bahwa nikmat juga berupa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hal tersebut kita sepelekan. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian berakhirnya 3 hadis pada pertemuan kita malam ini. Berakhir pula judul bab yang beberapa malam pertemuan ini kita kaji, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan judul bab yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.